Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman penonton Admi Syarif Institute dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga selalu sehat dan semangat untuk menjalani hari ini. Untuk episode kali ini kita akan membicarakan tentang seleksi pengadaan CPNS. Oke. Iya betul ini. Benar. Lagi rame banget nih. Pas pembukaan kemarin di tanggal 20 langsung rame. Ya. Langsung top 1 pencarian untuk seleksi CPNS. Untuk saya yang awam nih Prof, bisa dijelasin nggak sih Prof, tahapan-tahapan seleksi dari CPNS ini nih gimana sih sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Mei. Sebelumnya kembali jumpa lagi dengan saya Admi Syarif dari Admi Syarif Institute. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita juga pengen pada tahun ini Admi Syarif Institute mengadvokasi anak-anak muda khususnya yang ada di Lampung untuk sukses mengikuti CPNS 2024. Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak Mei tadi itu betul sekali ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti, panjang. Jadi yang pertama tahapan itu dimulai dengan tahapan pendaftaran. Ini kita sudah mulai dibuka pendaftaran. Di beberapa instansi kita sudah bisa buka website untuk bisa melihat instansi mana sih yang menerima CPNS pada tahun ini, berapa formasi untuk masing-masing informasi yang ada pada masing-masing instansi itu. Oke. Nah, setelah tahapan ini, tahapan yang kedua setelah kita melakukan pembukaan pendaftaran ini, maka kita adalah melakukan pendaftaran dan mempersiapkan untuk seleksi administrasi. Jadi seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi dulu nih sebelum menghadapi hal-hal lain. Jangan sampai belum ikut seleksi yang lain-lain, administrasinya nggak lolos gitu. Jadi kita harus cek betul tahapan-tahapan di seleksi administrasi ini, bagaimana supaya kita bisa lolos dulu. gitu. Jangan sampai cuma karena perkara foto saja, ya kita lihat ini perkara foto aja nggak lolos gitu. Waduh, kita tahu salah satunya kan pas fotonya harus belakang warna merah, kita kasih warna kuning nggak lolos jadinya. Begitu warga negara mana ini katanya. Itu baru seleksi administrasi. Nah, setelah kita lolos nanti, setelah diumumkan kita lolos seleksi administrasi, maka tahapan berikutnya adalah ujian yang namanya SKD. SKD. SKD itu apa, Prof? Itu singkatan dari seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar. Jadi tahun ini seperti biasa SKD itu semuanya akan menggunakan komputer. Semuanya sekarang udah komputer, pakai komputer. Makanya disebut sebagai CAT atau kalau dalam bahasa Inggris kepanjangan dari Computer Assisted Testing. Jadi komputer testing yang menggunakan basis komputer. Nah, untuk CAT ini nanti akan kita lihat ada tiga ujian yang biasa dilakukan. Ada yang pertama TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan. Ini yang sering bolos PKN kayaknya agak sulit kayaknya. Yang sering bolos PKN hati-hati. Hati-hati betul ini berarti. Tes wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, Mbak Mei, ada yang namanya TIU. TIU apa itu, Prof? Itu singkatan dari tes intelijensia umum. Tes ini yang ngetes pinter-pinter ini yang di sini, Prof. Di pinter dari nanti akan kita bahas. Di TWK itu apa aja yang diuji, di TIU apa saja yang akan diuji. Jadi jangan lupa pantau terus ini pantau terus nih podcastnya ya guys. Setiap kalian di Syarif Institute
upload langsung tonton. Langsung tonton sampai habis. Semoga bisa membantu proses kita ke depannya gitu. Betul, okay. Berarti kita mulai dari yang pertama dulu. Kemudian yang ketiga, dan setelah SKD itu masih ada lagi Apa lagi itu? SKB. Apa lagi SKB itu, Prof? Seleksi kompetensi bidang. Seleksi bidang. kompetensi bidang. Jadi kalau inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Banyak juga, cukup banyak. Jadi jangan sampai sebuah pejuang CPNS ini gitu, melewatkan ini. Betapa kita melihat ini dari Misalnya Institute melihat bahwa ini cukup banyak tahun-tahun lalu anak-anak kita yang mohon maaf gagal pada beberapa tahapan ini. Bahkan yang cukup menyedihkan kita lagi beberapa formasi kenapa yang dibuat di Lampung khususnya malah terisi oleh orang-orang dari luar daerah. Sangat kita sayangkan hanya karena tidak lolos SKD. Mohon maaf di contohnya saja di dosen saja ya. Kita punya formasi banyak dosen, ternyata yang lulus dari luar karena mereka nilainya lebih bagus daripada di sini. Satu hal lagi, kita juga tidak boleh melarang orang luar ikut tes itu hak semuanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita bagaimana memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita, melakukan pembelajaran terus, kemudian mempelajari trik-triknya, bagaimana bisa menjawab soal, kemudian juga termasuk di dalamnya bagaimana sih sistem penilaiannya. Itu yang akan kita advokasi di ini. Mudah-mudahan nantinya akan banyak nih anak-anak kita, putra-putri kita yang putra daerah yang lolos. Benar-benar semoga saja. Berarti saya setuju banget ya, daripada kita kan tidak bisa melarang yang dari luar untuk mendaftar, akan lebih baik kita membantu untuk meningkatkan kualitas dari SDM kita sendiri. Benar-benar. Dan satu lagi, Mbak Mei, Adi Syarif Institute ini didukung oleh tutor-tutor yang luar biasa. Penasaran. Masih kita sumputin dulu siapa tutornya. Di belakang. Enggak kita kasih tahu lagi. Benar. Saya kasih bocoran dikit-dikit deh. Boleh. Ada founder Ruang Guru, ada juga luar biasa tutornya yang pernah mendapatkan nilai skor TPA di atas 600. Matang sekali bagi kita ini untuk mempersiapkannya. Mudah-mudahan upaya yang kecil ini bisa dapat membantu adik-adik kita ke depan bisa lolos CPNS. Amin. Semoga usaha dari kita tidak sia-sia dan dapat membantu putra-putri daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jangan lupa mau pendaftaran sudah kita buka ya. Rencananya kelas CPNS ini akan kita mulai tanggal 14 September. 14 September ini ya. Jadi berarti kita udah buka pendaftaran nih sekarang. Karena kalau kita lihat Mbak Mei schedule yang ada di BKN bahwa ujian SKD CPNS ini akan dimulai pada tanggal 16 Oktober. Jadi kita akan melakukan advokasi dari tanggal 14 September sampai dengan 14 Oktober. Dan juga kita akan melakukan tryout minimal 2 kali sehingga semua aspeknya yang kita advokasi ini bisa mengukur kemampuan dia. Kita bisa mengukur hasil dari tahapannya gitu. Benar. Kayaknya kalau ngomongin CPNS dari awal sampai akhir nih panjang ya, Prof. Ya. Kayaknya kalau harus diulik satu-satu, mulai dari apa nih, Prof? Mulai dari SKD aja kayaknya tadi yang agak bingungin. Kalau SKD ini ngeliputi tes apa aja sih, Prof? Tes SKD ya, Mbak Bea, itu ada beberapa aspek tadi saya sampaikan. Ada tes wawasan kebangsaan, ada
tes intelijensia umum, dan ada yang terakhir tes kepribadian. Oh, itu masuk ke SKD semua. Masing-masing itu kita sudah breakdown, kita sudah Administrative Institute sudah menurunkan pada setiap membentuk tim khusus untuk setiap materi tes itu apa saja yang akan diuji. Dan satu lagi, kami juga sudah membuat suatu sistem berbasis komputer yang bisa digunakan oleh semua peserta untuk melakukan latihan online. 24 jam. Untuk latihan juga karena tesnya dilakukan secara berbasis komputer ya, Prof ya. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa sambil ngerjain, sambil lihat soal-soal gitu. Saat ini dari informasi yang kita dapat sudah ada hampir 2.000 soal. 2.000 soal untuk referensi. Terus nanti sampai tanggalnya akan bertambah terus tanggal mainnya 14 Agustus. Jadi cepat-cepat nih, jangan sampai ketinggalan. Tapi penasaran nih, kalau misalnya kita kan udah ikut tes SKD terus lulus nih, Prof. Apa yang harus selanjutnya dilakukan setelah lulus tes SKD? Apakah ada tahapan selanjutnya atau final nih keterima gitu? Saya sampaikan tadi masih ada tahapan berikutnya, adalah tes kompetensi bidang. Langsung ke kompetensi bidang ya. Dan yang mesti kita pahami betul, SKD ini kan sistem penilaiannya beda-beda ya. Khusus untuk intelijensia umum itu zeroan. Artinya kalau kita benar kita dapat nilai, sementara kalau kita salah kita dapat 0. Beda dengan nanti tes wawasan kebangsaan. Untuk yang wawasan kebangsaan itu skornya dari 1 sampai 5, tetapi apapun jawaban kita dapat nilai. Nilainya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kenapa pelatihan ini menjadi sangat penting? Supaya kita bisa tahu juga bagaimana menjawab persoalan-persoalan itu, supaya juga lebih meyakinkan diri bahwa kita mampu dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Dan ingat bahwa masing-masing tes itu ada ambang batasnya. Ambang batas itu yang harus kita kulik sampai habis. Jangan sampai misalkan saja di SKD-nya lulus, tapi di TU-nya tidak memenuhi ambang batas, sama aja nggak lulus ya. Nah, itu ya. Kata anak sekolah KKM guys, harus lewat KKM yang bisa lulus nih gitu. Nanti kita bahas secara detail. Jangan lupa daftar cepetan biar supaya jangan sampai ketinggalan. Nanti pelatihannya kita lakukan mulai dari tanggal 14 September. Oke, Prof, makasih banyak sudah membersamai kembali. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Aku juga penasaran nih, apalagi nih yang bakal dibahas tentang tes CPNS untuk episode selanjutnya. Saya Medan Kru yang bertugas undur diri. Terima kasih.